kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Nahum pasal 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Panjang sabar dan besar kuasa. Kita melihat dalam teks ini bahwa kepribadian Allah ditunjukkan sebagai pribadi yang panjang sabar. Panjang sabar seumpama orang yang mungkin sudah lama menunggu, namun ia tetap setia. Atau panjang sabar bisa saja digambarkan seperti seseorang yang mungkin sudah berkali-kali disakiti, namun dalam penuh kasih ia tetap panjang sabar. Kepribadian yang demikianlah yang digambarkan dalam Tuhan kita. Namun dalam ayat sebelumnya, Tuhan itu dikatakan sebagai Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tentu kalimat ini sangat bertolak belakang dengan kata panjang sabar tadi, dibandingkan dengan Allah yang pembalas. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah penuh dengan keadilan. Keadilan itu berbingkai kasih sayang. Setiap orang harus menerima sesuai dengan apa yang dia perbuat atau setimpal dengan perbuatannya. Maka Allah menunjukkan keadilannya. Siapa yang bersalah patut dihukum. Siapa yang berbuat benar, maka ia akan diselamatkan. Berulang-ulang Allah itu tetap mengingatkan. Ia tidak terlebih dahulu langsung memberikan hukuman, namun Tuhan itu memberikan pengajaran kepada setiap umatnya. Meski Allah murka pada umat yang sering sekali berbalik daripadanya, Allah itu tetap penuh kasih, mengajarkan, mengingatkan, menasihati. Allah tidak ingin kita berbalik daripadanya. Sehingga jika dikatakan Tuhan itu Allah yang cemburu, karena ia berharap setiap umatnya tetap setia kepadanya dalam keadaan apapun itu. Tuhan itu baik. Bahkan ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi untuk apa kita berbalik daripadanya? Bila dikatakan Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah, jelas sekali seperti seorang bapa yang melihat anaknya melakukan kesalahan, pasti akan menegur, marah kepada anaknya. Demikian juga Allah Bapa kita yang senantiasa memperhatikan umatnya. Ia tidak ingin kita lari dari koridornya, lari dari firman-Nya. Maka ia sangat marah sekali jika umatnya itu berpaling darinya, mengabaikan setiap ajarannya. Allah itu dahsyat
dalam kuasanya menghukum orang yang patut untuk dihukum. Namun di balik itu semuanya, ketahuilah Tuhan kita itu panjang sabar. Ia tetap mengulurkan kasih-Nya, tangan-Nya untuk menolong kita berapa kali pun kita terjatuh karena dosa kita. Ia tidak akan membiarkan kita jatuh dalam genggaman si iblis untuk berkali-kali, sehingga pengajarannya itu disampaikan melalui peringatan atau hukuman, sebab ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Maka jangan sampai murka Tuhan itu sampai kepada kita. Biarlah setiap hari melalui firman yang kita dengar, kita dapat memperbarui diri kita, dan kita lebih banyak merenungkan perjalanan hidup kita. Apakah lebih banyak kesalahan yang kita perbuat kepada Allah daripada kebaikan? Padahal Allah kita yang begitu baik, begitu panjang sabar, selalu mengampuni kita. Pengampunannya itu terbuka bagi kita setiap orang yang mau bertobat dan datang kepadanya. Datanglah kepadanya setiap hari agar hidupmu diselamatkannya dan dilingkupi dengan kasih-Nya. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.